Saudaraku yang terkasih, jumpa lagi dengan Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita membahas tentang jenis gangguan menstruasi yang perlu diwaspadai. Saudaraku yang terkasih, gangguan menstruasi adalah kelainan yang terjadi pada siklus menstruasi. Ada beragam gangguan menstruasi yang bisa dialami oleh wanita, mulai dari darah haid yang terlalu sedikit, terlalu banyak, nyeri haid, hingga depresi menjelang menstruasi atau premenstrual dysphoric disorder. Siklus menstruasi yang normal terjadi setiap 21 hingga 35 hari dengan lama menstruasi sekitar 4-7 hari. Namun, terkadang siklus menstruasi ini bisa terganggu. Gangguan menstruasi bisa berupa perdarahan menstruasi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, siklus menstruasi yang tidak teratur, menstruasi yang lebih dari 7 hari, tidak menstruasi lebih dari 3 bulan, dan bahkan tidak pernah haid sama sekali. Gangguan menstruasi juga bisa disertai dengan keluhan berat, seperti nyeri dan kram parah, hingga depresi pun bisa terjadi menjelang menstruasi. Kita akan membahas jenis-jenis gangguan menstruasi yang perlu diwaspadai. Yang pertama, selain dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, beberapa jenis gangguan menstruasi perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko masalah kesuburan. Gangguan menstruasi yang umum terjadi dapat dibagi menjadi 5 jenis. Di antaranya adalah amenore. Amenore dibagi menjadi 2. Yang pertama, amenore primer dan sekunder. Amenore primer adalah kondisi di mana seorang wanita sama sekali belum mengalami haid hingga 16 tahun. Sementara itu, amenore sekunder adalah kondisi di mana seorang wanita usia subur yang tidak sedang hamil tapi pernah menstruasi sebelumnya berhenti mendapatkan haid selama 3 bulan atau lebih. Kedua jenis amenore ini memiliki penyebab yang berbeda. Amenore primer dapat disebabkan oleh kelainan genetik, gangguan otak yang mengatur hormon menstruasi, atau masalah pada indung telur, ovarium, atau rahim. Sementara itu, penyebab amenore sekunder adalah karena adanya kehamilan, menyusui, menopause, penurunan berat badan yang berlebihan, penyakit tertentu seperti penyakit tiroid, polycystic ovarian syndrome atau PCOS, dan tumor otak di bagian kelenjar pituitari atau hipofisis. Gangguan rahim seperti miom atau polip dalam rahim, stres berat, efek samping obat-obatan seperti kemoterapi dan antidepresan. Penggunaan kontrasepsi seperti pil KB, KB suntik, dan IUD. Selain itu, kekurangan gizi dan malnutrisi dan olahraga yang berlebihan bisa juga menyebabkan wanita mengalami amenore. Dysmenorrhea adalah kondisi di mana wanita mengalami nyeri saat menstruasi.
umumnya pada hari pertama dan kedua haid. Gejalanya berupa nyeri atau kram di perut bagian bawah yang terus berlangsung dan terkadang menyebar hingga ke punggung bawah serta paha. Rasa nyeri tersebut juga bisa disertai dengan sakit kepala, mual, dan muntah. Dysmenorrhea bisa terjadi karena hormon prostaglandin yang tinggi saat hari pertama haid. Setelah beberapa hari, hormon ini akan berkurang kadarnya dan membuat nyeri haid ikut mereda. Nyeri haid jenis ini biasanya akan mulai berkurang jika seseorang semakin bertambah usia dan setelah melahirkan. Karena hormon prostaglandin, dysmenorrhea juga bisa terjadi karena adanya kelainan sistem reproduksi pada wanita. Misalnya adalah endometriosis, miom rahim, kista dan tumor di rahim, radang panggul, penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau kita sebut sebagai IUD. Berbeda dengan dysmenorrhea yang normal terjadi karena peningkatan hormon prostaglandin, dysmenorrhea karena penyakit tertentu biasanya akan berlangsung lebih lama dan semakin memburuk dengan bertambahnya usia. Berikutnya adalah menoragi. Menoragi adalah gangguan menstruasi berupa keluarnya darah menstruasi secara berlebihan atau dalam jumlah yang terlampau banyak, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini termasuk durasi haid yang berlangsung lebih dari menstruasi normal, yaitu antara 5 sampai 7 hari. Wanita dengan gangguan menstruasi menoragi akan mengalami beberapa keluhan berikut. Yang pertama, mengeluarkan banyak darah dari vagina, sehingga harus mengganti pembalut setiap jam. Harus menggunakan 2 pembalut untuk menampung perdarahan. Harus bangun untuk mengganti pembalut saat tidur. Mengalami gejala anemia, misalnya lemas, pucat, atau sesak nafas. Mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah selama lebih dari 1 hari. Menoragi bisa disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya adalah dari perubahan pola makan, sering berolahraga, gangguan hormon, infeksi atau peradangan pada vagina dan leher rahim, gangguan tiroid, miom dan polip di rahim, gangguan pembekuan darah, hingga kanker rahim atau kanker serviks. Berikutnya adalah oligomenorrhea. Adalah kondisi ketika seorang wanita jarang sekali mengalami menstruasi, yakni ketika siklus haidnya lebih dari 35 hingga 90 hari atau mendapat haid kurang dari 8 sampai 9 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Oligomenorrhea sering dialami oleh para remaja yang baru memasuki pubertas dan wanita yang memasuki masa menopause. Gangguan menstruasi ini merupakan dampak dari aktivitas hormon yang sedang tidak stabil di masa-masa tersebut. Di samping itu, ada beberapa hal lain yang mungkin jadi penyebab oligomenorrhea. Di antaranya adalah penggunaan kontrasepsi hormonal seperti pil KB atau suntik, sering melakukan olahraga atau aktivitas fisik berat, gangguan ovulasi, penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit tiroid, dan sindrom polikistik ovarium atau PCOS.
gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia, masalah psikologis seperti stres dan depresi, dan efek samping obat-obatan tertentu misalnya antipsikotik dan anti-epilepsi. Berikutnya lagi adalah premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. Menjelang menstruasi, tidak sedikit wanita mengalami nyeri atau kram perut, mulai dari ringan hingga berat, sakit kepala, dan keluhan psikologis seperti perubahan mood, perasa cemas, gelisah, hingga mudah emosi. Gejala-gejala yang muncul mendekati datang bulan tersebut disebut dengan PMS atau terkenal dengan nama premenstrual syndrome. Namun, jika PMS yang dirasakan cukup berat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kondisi ini disebut PMDD. Selain nyeri haid yang disertai sakit kepala, gejala PMDD bisa berupa sering gelisah, susah tidur, makan berlebihan, sulit konsentrasi, depresi, merasa lemas, dan tidak berenergi, hingga muncul ide atau keinginan untuk bunuh diri. Penyebab PMDD dan PMS belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini diduga terjadi karena adanya kelainan zat kimia di dalam otak yang mengatur mood. Salah satu zat kimia tersebut adalah serotonin. Selain itu, ada beberapa hal yang diduga turut berperan dalam munculnya kondisi ini, seperti misalnya faktor keturunan, kelebihan berat badan, jarang berolahraga, penyakit tiroid, konsumsi alkohol, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Untuk memastikan penyebab gangguan menstruasi, perlu dilakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari riwayat menstruasi, kemudian pemeriksaan tes fisik, tes penunjang misalnya tes darah, USG, histerosalpingografi, dan MRI. Beberapa pemeriksaan lain yang mungkin dilakukan untuk menemukan penyebab gangguan menstruasi adalah pap smear, biopsi rahim, dan histeroskopi. Penanganan untuk setiap jenis gangguan menstruasi berbeda, tergantung pada penyebabnya. Oleh sebab itu, Anda disarankan memeriksakan diri ke dokter guna mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Penanganan gangguan menstruasi dapat berupa pemberian obat-obatan hingga operasi. Gangguan menstruasi yang terjadi hanya sesekali biasanya tergolong normal dan tidak perlu dikhawatirkan. Namun jika gejala-gejalanya sering muncul dan sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, segera konsultasilah dengan dokter. Rawat diri Anda sebaik mungkin agar Anda selalu sehat dan panjang umur. Tuhan berkati.